Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Sama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Yalah, suka-suka siapa lagi lah ya. Oke. Sudah ada kopi, sudah ada donat. Hasil goreng sendiri, dikasih Ovomaltine, lalu ada Sake Solot Sundisa Ethiopia Guji dari roasterynya si Andrew Rosework. Kita akan bikin espresso, lalu habis itu kita akan ngobrol ngalor ngidul tentang salah satu topik yang gak jelas juga, yaitu espresso. Orang yang beraliran espresso pahit dan orang yang beraliran espresso itu nggak boleh pahit. Oke, kita akan mulai dulu ya. Kita akan beribadah dulu, menunaikan ibadah giling dulu. Sorry, mana ya? Sini deh. Oke, sip. Kita akan timbang dulu. Saya akan main di 16 gram. Wis, banyak kan. Aromanya selalu menyeruak. Ah, 16 gram aja ya. Saya akan main di 16 gram deh. Ya, tadi ngomong berapa ya gram ya? 16 gram. Oke. 16 gram. 16 gram. Buat yang penasaran, ini beannya, roasted beannya natural, aromanya sweet dan aromanya dahsyat lah buat saya ya. Buat saya dahsyat. Mati ya ininya, earbudnya. Kita akan giling. Saya pakai One Zippresso kali ini. Oke, kita akan giling. Saya main di Circle 2.9. Wah, pegel juga ya. Terakhir. Hei, selesai. Oke, kita akan tamping, distribusikan, lalu ini berapa? 16 gram ya. Sip. Pepper filternya mana yuk? Seperti biasa saya pakai pepper filter. Oke. Saya kasih air di kali ini 60. Mana tekonya hilang.
Saya mau main di 60 derajat celcius, 60 ml aja. Set. Yes. Lalu taruh sini. Oke. Biasa dulu ya. Sebentar. Oke, kita akan oke. Selesai. Kita geser dulu. Temennya ini pas banget ya. Sip. Oke, jadi gini teman-teman. Saya gedein dikit. Iya. Jadi saya dulu awal-awal saya mulai memvideokan dunia perkopian saya, lalu saya bikin Starbucks dan saya bikin black menggunakan si mocha pot, atau saya bikin espresso menggunakan si Starso Mirage, atau dulu sempat bikin pakai lever presso juga. Saya selalu bilang ketika saya tegukan pertama, saya bilang bitter banget, pahit banget. Terus ada yang komen, dia bilang salah lu kalau kopi itu pahit, atau ada yang komen kenapa sih lu kalau nyeduh espresso selalu komennya pahit. Oke. Dia nggak melihat konteks roasted bean yang saya pakai. Jadi sebenarnya di dunia lowbat ya, di dunia simple aja ya, di dunia perkopian yang kita ambil sampel perdebatan espresso pahit dan espresso sweet, itu sebenarnya buat saya bukan sebuah masalah besar. Kenapa? Karena kalau kalian ngebrew kopi espresso menggunakan si Starbucks contohnya yang main di dark roast, kalian mau jungkir balik juga kalian nggak akan mendapatkan sensasi yang sama dengan ketika membrew si espresso yang mainnya di medium roast atau omni roast atau medium dark atau medium lah. Ini di medium kalau buat saya, atau ya memang ini untuk espresso roast. Kalian nggak akan mendapatkan dua persamaan itu. Jadi kalau kalian ngebrew simply kayak Ethiopia ini, kalian nggak akan menemukan hints yang kok bitter ya atau pahit ya gitu. Atau ketika saya membrew siapa sih ini, lalu kalian komen bukan kopi tuh kalau rasanya pahit, atau bukan espresso kalau rasanya pahit. Oke. Kalau kalian komen itu berarti kalian baru main kopi di area 2000 barusan ya, 2015 ke sini. Kalian nggak main kopi di 2005-an atau sebelum itu, atau kalian kurang jauh mainnya. Karena kalau kalian lihat culture-nya kopi-kopi di Eropa atau di Turki, nggak ada istilah kopi itu harus ringan, cewer-cewer, nggak ada. Mereka punya peribahasa lumayan kejam gitu. Kopi harus coffee should be black as hell,
strong as that and sweet as love. Bayangkan, peribahasa itu diambil dari sebuah kopi yang sangat pekat, kelam, pahit bercampur dengan manis, kayak gitu. Jadi kalau saya bilang ketika saya mencicipi ini, contoh ya, aromanya enak banget asli. Kayak ada, kalau saya bikin espresso kayak gini dengan 16 gram, kopinya airnya 60, kayak ada hint semerbak bunga mawar, putik bunga mawar. Enak banget ya. Saya cicipin. Ini adalah pencampuran sweet, acid, dan rasa buah-buah yang kompleks. Kalau ini, tapi kalau saya bikin ini, kalian akan menemukan sensasi yang kaya rasa kalau kalian pakai espresso ini. Coba aja kalau nggak percaya. Jadi kalau kalian buat yang komennya langsung tipikal yang judgmental, dia bilang kopi lu salah tuh, kopi nggak pahit. Kalian baru belajar kopi artinya ya, kalian baru nyebur di dunia kopi yang lagi hits di Indonesia. Indonesia tuh memang let adapt atau let culture atau let trend sebenarnya. Dia bisa telat 10 tahun dari negara-negara di Eropa atau di luar Indonesia. Even di Jepang itu culture V60 jauh lebih dari yang kalian bayangkan. Makanya di Jepang itu alat kopi jauh lebih berkembang daripada kita. Kita apa sih alat kopi? Semua juga alat kopi kita kecenderungannya lebih mencontek untuk inovasi ya. Lebih mencontek mengadaptasi, jadi bukan meng-create cara baru atau alat baru, nggak ada. Kayak ada banyak alat kopi espresso kayak gini, yaitu simply mengadaptasi dari manual espresso yang beredar di luar sana di Indonesia. Beneran, kalau saya perhatiin ya, tapi semoga aja saya nggak senegatif itu ya. Tapi somehow memang itulah kenyataannya. Kita memang telat untuk mengadopsi atau adaptasi dengan culture kopi di luar. Jadi kalau kalian yang baru nyemplung di dunia kopi lalu terbrainwash bahwa kopi itu nggak boleh pahit, berarti kalian baru nyemplung di dunia kopi belakangan ini. Karena gini, rata-rata ya, orang yang udah lama, misalkan dari 2000 atau 90-an terbiasa dengan ngopi hitam, kopi tubruk atau kopi-kopi lainnya, kalian kasih stylenya Sakiso Lot Sundisa ini, mereka pasti akan bilang ini bukan kopi nih gitu, rasanya asem banget, rasanya terlalu gimana. Pasti rata-rata mereka lebih nyaman dengan kalau roastingannya dari salah satu roastery yang lumayan saya ikutin trennya, saya ikutin perjalanannya di Indonesia atau di Jakarta, adalah si Quintinos. Quintinos itu dia alirannya Italian roast. Kalau ngobrol dulu sama orang marketingnya, Italian roast. Kecenderungannya di medium dark, jadi main-main kopi yang punya karakteristik hints-nya itu cuman bukan sesuatu yang value added yang mesti diutamakan, tapi bagaimana ketika dibikin espresso itu adalah rasa yang sangat nendang, bukan rasa yang kayak gini. Archipelago itu beda dengan style espresso third wave kopi kayak sekarang, beda. Archipelago tuh sebenarnya turunannya dari si Starbucks itu ekstrim untuk si medium dark dan light, medium dan dark roast. Jadi kalau lightnya Starbucks tuh blonde itu kalau di area blonde itu light roastnya versi Starbucks, tapi kalau kalian beli itu adalah mediumnya di area orang-orang yang main third wave coffee gitu ya. Jadi
kopi itu sebenarnya bukan menghakimi, tapi masalah selera. Kalau kalian mengenalkan kopi ini saya kasih contoh ya. Saya kasih espresso ini atau saya brew kopi ini ke mertua saya, dia bilang, aduh nggak enak Vel, asem, atau nggak kuat nih papa, minumnya nggak enak pasti. Tapi kalau kopi ini dikasih ke orang-orang yang baru terjun di dunia kopi, maksudnya baru terjun dan langsung ke third wave kopi di Indonesia, sementara di luar third wave udah jauh berkembang lah. Kalian bisa baca postingan saya di blog saya tentang membahas tentang gelombang 1, gelombang 3, gelombang 2, gelombang 3 sampai gelombang 4 dan gelombang 5 kopi di dunia, dan bagaimana impactnya ke Indonesia dan culture ngopi di Indonesia, dan termasuk itu adalah culture shock di Indonesia buat saya, buat orang-orang yang baru terjun di dunia kopi. Tepatnya itu ada shock culture, bagaimana dia mentreatment kopi, dan bagaimana si orang-orang yang baru mengenal kopi ini menghakimi orang-orang kopi yang disobek, kopi yang kopi es, kopi susu, lalu kopi-kopi yang saya bilang ini Starbucks itu buat orang-orang yang third wave kopi yang baru terjun, baru mengenal kopi, dia akan menilai Starbucks itu bukan kopi. Percaya deh. Jadi kalau saya istilahnya snoober ya, kaum snoober itu pasti menganggap kopi-kopi yang dimainnya di roast, di medium dark, atau ketika membrew kopi ada hint pahitnya, pasti mereka akan langsung mengeroyok orang-orang itu, dan dia bilang bukan kopi. Apalagi yang kopi-kopi stylenya kopi-kopi disobek, wah itu bukan kopi lah. Tapi itu kopi, itu masih kopi gitu. Areanya itu masih kopi, cuma kan beda lah ya gitu, beda kelasnya, beda kastanya. Masalah itu aja sih, masalah selera. Coba aja kalian beli gini, kalian panggil abang-abangan tukang bangunan ya, lalu kalian sajikan kopi hitam ini dengan gula, kalian brew, lalu kalian sajikan si sakiso ini, pasti dia akan memilih ini. Jadi kopi itu masalah selera, dan masalah bagaimana kita memandang luas kopi, nggak menyudutkan bahwa kopi yang paling benar, kok espresso yang paling benar adalah rasanya harus kayak gini. Oke? Ini seger banget espressonya. Tapi kalau saya brew ini saya setengah mati nih minumnya, harus langsung glek. Tapi kalau ini saya menikmati. Kenapa di Italia itu espresso namanya? Dari kata express, cepat. Jadi minum espresso memang nggak boleh kayak gini. Tapi kalau saya lebih suka menikmati kayak gini nih, karena ini sensasinya berbeda. Tapi kalau espresso style archipelago, kalian nggak bisa mainin kayak gini. Di brew hangat-hangat, langsung kalian glek suhu minum. Nggak bisa didiamkan gini, dinikmati, diseruput kayak gini. Lalat, nggak bisa kalian main itu, kalian langsung glek. Ya, di Italia kan sebenarnya espresso itu diminum di pagi hari ya, untuk booster seharian, dia ngeboost badan supaya melek, supaya aktif, karena dia mengandung kafein, memicu jantung untuk bergejolak terus bergerak gitu sih. Jadi please buat teman-teman yang baru apalagi buat anak-anak yang baru lahir kemarin lah ya, baru lahir di 2000-an, kalian harus melihat sejarah kopi dulu, baru kalian boleh menghakimi orang-orang kopi sobek. Karena jauh sebelum kalian mengenal terbaik kopi di Indonesia, yang sebenarnya di luar udah ke gelombang kelima. Sebenarnya kita lagi menghadapi gelombang kelima. Kita tuh seperti yang udah pernah saya bilang, kita tuh late adaptasi, late trend. Jadi kalau kalian baru mengenal kopi-kopi style kayak gini, berarti kalian telat ya. Kalau saya mencoba untuk mengikuti tren, sebenarnya
berat berat sebenarnya ketika kita melihat tren-tren di luar udah meledak, kita masih susah banget. Jadi saya di 2005-an itu sangat susah banget cari alat kopi, sementara di luar alat kopi udah canggih-canggih, udah keren, dan kopi-kopi di sana udah istilahnya udah budayanya udah terus berkembang. Kita masih di 2005-an, wah susah lah nyari kedai kopi. Saya masih di Caswell mainnya, masih di Quintinos, masih di Starbucks, masih di Cafe Binti and Live mainnya. Belum ada kedai kopi di 2000-an itu yang kayak sekarang. Sekarang sih enaknya gitu sih, walaupun kita telat untuk culture ngopi, apalagi kopi-kopi yang kelasnya kelas specialty atau kelas-kelas kompetisi, tapi itu membantu saya untuk terus bisa mengopi dengan enak. Dulu susah banget nyari kopi, nggak tahu ya, mungkin saya juga kurang gaul. Saya nyari kopi yang dari luar cuman dari Caswell atau dari Starbucks, dari kedai-kedai kopi yang kayak sekarang nggak ada lah. Kayak Smoking Barrel aja kan baru ada di 2000 berapa dia ya, Smoking Barrel baru, kayak si Andrew juga baru. Tapi beruntung sih dengan adanya roastery gini. Tokopedia itu sangat membantu banget saya untuk bisa jalan-jalan ke luar negeri dengan kopi tanpa harus beli tiket, tapi kita bisa membeli kopi dari berbagai negara, berbagai kelas, berbagai jenis, berbagai varietal, berbagai prosesor. Jadi sangat beruntung banget. Salah satu kelebihannya adalah ketika kita trennya udah mulai booming, kita sangat dimudahkan untuk membeli alat kopi, membeli kopi, dan semua hal yang berbau kopi. Dulu saya di 2005-an itu membaca-baca tentang top 10 kopi, salah satu kopi luwak ya di 2005-an. Mungkin sekarang kopi luwak saya nggak tahu apakah masih masuk di top 10, harusnya masih masuk sih. Di top 10 itu saya baca Blue Mountain, Panama belum ada di masuk. Terus ada kopi Hawaiian, Kano, dan lain-lainnya. Itu saya belum, kayak waktu itu di mana saya dapetin kopi ini ya, susah, belum ada di Indonesia. Saya baru menikmati kopi yang top 10 di dunia termahal itu ya si Blue Mountain di Excelso. Itu pun saya nggak tahu dia grade-nya grade apa ya, Excelso. Oke. Kok saya jadi nggak ngemil ya, ngomong terus ya. Oke, kita sambil ngemil. Kita ini topiknya topik ringan aja. Saya juga nggak menghakimi kaum senubar, it's okay, cuman please aja sih. Saya ngambil dulu ya. Tren oke lah. Kalian ikutin terjun ke dunia kopi oke lah, tapi kayaknya nggak layak lah ya, atau misalkan nggak etis ketika kalian baru mengenal kopi, kalian udah langsung memberikan cap ke orang-orang yang gak sealiran dengan kalian dan mencap bahwa itu bukan kopi, termasuk apalagi merendahkan kaum kopi instan, kopi yang di sasetan. Toh itu masih kopi kok ya, cuman masalah kualitas aja, masalah selera aja kembali. Saya juga kalau di gunung, di hutan entah berantara lagi syuting, terus adanya kopi saset ya, kopi saset kan istilahnya, kalau kata orang-orang, kata kuat ya, Hai Ray, lebih baik kopi yang jelek sekalipun. Kenapa? Oke. Lebih baik kopi yang jelek sekalipun daripada nggak ngopi sama sekali. Ini espresso, cobain dikit aja. Espresso itu apa? Espresso tuh cobain aja. How? Asem banget. Sama pahit banget. Pahit banget. Nggak mungkin. Manis gak? Iya. Coba sekali lagi. Kebanyakan.
Enggak, sedikit aja. Nih, kayak ranting. Kamu lebih suka kopi pahit daripada asam kan? Ya, kayak ranting. Ya, saya kasih contoh. Ranting dari kecil, dari umur dia tahu bagaimana rasa, saya kasihnya Starbucks. Jadi dia bisa minum segelek ini Starbucks yang saya bikin menggunakan mocha pot, dan itu dia enjoy. Tapi kalau saya kasih espresso yang stylenya kayak gini, dia akan komplain, dia bilang asam ya Ting, tapi manis gak? Agak manis. Nah, kembali lagi ke masalah selera sih, kebiasaan. Kalau saya nih, saya nggak ada masalah dengan segala jenis kopi yang ada di segala jenis roastery yang mengklaim apapun. Saya nggak ada masalah. Karena apa? Buat saya kopi harus dicoba. Masalah nanti cocok atau enggak, ya udah, nggak usah menjadi, wah ini bukan kopi nih, si Sake Solo Sundisan ini bukan kopi nih, nggak kayak gini alirannya, nggak kayak gini. Enggak, kalau saya ini enak buat saya, tapi peruntukannya nggak buat espresso. Kalau saya lebih buat americano, kopi-kopi dengan campuran susu. Ini enak buat saya, tapi ini buat kopi susu juga bisa, tapi buat espresso juga bisa. Kayak gini stylenya, buat filter juga oke. Ini buat filter saya sih enggak. Jadi masalah objektif kopi ini buat apa sih tepatnya ya. Sekali lagi, setelah terakhir terguk. Oke. Selesai. Jadi ini ngobrol ngalor ngidulnya saya, walaupun nggak ada hal yang penting, tapi kayaknya ini kita buat ngobrol-ngobrol santai di kolom komen kalian tentang bagaimana kopi seharusnya atau selera kalian. Kita nggak bisa memaksakan selera orang. Saya nggak bisa memaksakan, misalkan Sake Solo Sundisa buat mertua saya, nggak bisa, karena memang dia seleranya adalah kopi-kopi yang stylenya kayak gini. Kita nggak bisa memaksakan ke orang tua cobain kopi-kopi yang kayak gini, pasti mereka nggak nyaman. Termasuk ranting tuh terbiasa dengan kopi pahit. Kopi itu harus pahit kalau ranting. Kalau asam dia nyengir, tapi dia lebih milih kopi yang pahit. Kalau saya apa aja, buat saya selama nyaman, selama enak, mau pahit, mau asam, mau manis, mau asin, mau gurih, mau apapun, ayo aja, selama buat saya enak. Oke? Kalau dia kopinya kopi susu dan harus ringan. Kalau sedikit berat nih kopinya buat dia, jatuhnya apa ya? Perutnya mules ya. Perutnya bergejolak. Kayak itu. Jadi kalau saya buatin buat Yaya Suraya, dia pasti saya bikinnya yang ringan-ringan. Kalau buat emaknya ranting, maunya yang es kopi susu tapi mau berasa kopinya gitu. Tapi asam juga dia nggak gitu nyaman. Tapi kalau saya bikinin pakai ini, buat dia masih fine aja. Itu topik kita, bacotan kita, obrolan kita kali ini. Si Ethiopia Sake Solo Sundisa buat saya dibawa kemana aja enak, karena basic kopinya udah enak. Oke? Kalau basic kopinya enak, kalian mau bikin espresso, bikin kopi susu, bikin filter, bikin americano, apapun, cold brew bahkan mungkin juga akan enak. Cuman sayang kalau di cold brew, saya akan nikmatin the restnya pakai Styrofoam Mirage. Nanti kita akan cobain pakai Aeropress ya. Sekali lagi pakai Aeropress. Habis itu saya akan habiskan sendiri. Atau satu lagi saya akan bikin nanti pakai racikan kopi susu almond kayak gimana ya. Semoga ada waktu untuk membuatnya, untuk memvideokannya. Cukup ya teman-teman. Itu opini saya tentang kopi pahit, espresso pahit, dan espresso yang nggak pahit. Semoga obrolan ini bisa membuka mata kaum snob kopi untuk tidak menjadi hakim bagi mereka yang bukan aliran para snob itu. Oke? Saya juga mungkin snobber, tapi saya juga nggak kemudian menghakimi orang-orang. Ciao teman-teman.